Aku terbangun dengan leher tercekat oleh dua tangan dingin. Nafas bau tanah basah menusuk hidungku. Mataku terbuka, dan wajah pucat tanpa mata itu tepat di atas mukaku, berjarak tak sampai sejengkal. "Kamu belum boleh pulang," aku menjerit, lalu semuanya gelap. Namaku Ari. Sampai malam itu, aku selalu menganggap cerita horor hanya bahan bercanda di tongkrongan. Cerita pengusir kantuk, tidak lebih. Aku percaya pada logika, pada hal-hal yang bisa dijelaskan. Dan mungkin justru karena itulah aku melakukan kesalahan paling bodoh dalam hidupku, meremehkan sebuah villa tua di Kaliurang. Liburan itu seharusnya sederhana. Aku, Bima, Raka, dan Dito ingin kabur sejenak dari rutinitas. Kaliurang dipilih karena dingin, sepi, dan murah. Terlalu murah sebenarnya. Sebuah villa besar dengan halaman luas, hanya kami berempat, harga sewa yang bahkan membuat kami curiga. Pemiliknya pria tua berwajah datar. Ia menyerahkan kunci tanpa banyak bicara, hanya menatap kami satu persatu seolah sedang menghitung. Saat kami hendak masuk mobil, ia memanggilku. "Mas," katanya pelan, "kalau malam, jangan buka pintu kamar siapapun." Aku tertawa kecil, mengangguk sopan lalu pergi. Di dalam mobil kalimat itu jadi bahan lelucon. Kami menirukan suara seram, mentertawakan mitos, merasa lebih pintar dari ketakutan. Villa itu berdiri sedikit masuk dari jalan utama, dikelilingi pepohonan tinggi. Cat dindingnya mengelupas, jendelanya besar tapi buram, dan ada bau lembab yang langsung menyergap hidung begitu pintu dibuka. Bau seperti kain basah yang disimpan terlalu lama. Anehnya, meski siang hari, villa itu terasa dingin tidak wajar. Bukan dingin pegunungan, tapi dingin seperti ruangan tanpa matahari. Aku memilih kamar secara acak. Aku mendapat kamar paling ujung di lantai bawah, dekat tangga menuju lantai 2. Tidak ada alasan khusus, hanya kebetulan. Tapi sejak koperku menyentuh lantai kamar itu, perasaanku tidak enak, seperti ada yang memperhatikan dari sudut yang tidak terlihat. Malam mulai menurun cepat di Kaliurang. Kabut datang pelan-pelan, menelan halaman villa. Dari jendelaku, pepohonan terlihat seperti bayangan hitam yang bergerak pelan ditiup angin. Aku sempat berdiri di depan pintu kamar, ragu menutupnya. Ada dorongan aneh untuk membiarkannya terbuka, seolah kamar ini bukan sepenuhnya milikku. Aku mengunci pintu akhirnya. Dan disitulah aku sadar. Villa itu tidak terasa kosong. Ia terasa menunggu. Aku tidak langsung tidur malam itu. Dingin Kaliurang merembes sampai ke tulang. Tapi yang membuatku terjaga bukan udara, melainkan kesunyian yang terlalu rapi. Seolah villa itu menahan napas. Jam dinding di ruang tengah berdetak pelan, terdengar jelas sampai ke kamarku. Setiap detik terasa seperti peringatan. Sekitar tengah malam, aku akhirnya terlelap. Aku terbangun mendadak karena suara duk, duk, duk. Bukan suara benda jatuh, bukan juga angin. Itu suara langkah kaki. Pelan, berat, dan teratur. Datangnya dari lantai atas. Aku menegakkan tubuh, menahan napas. Kami sepakat lantai 2 tidak dipakai. Tidak ada siapapun di sana. Tapi suara itu jelas, terlalu nyata untuk disebut imajinasi. Langkahnya berhenti tepat di atas kamarku. Lalu terdengar suara seperti sesuatu diseret. Pukul 2.17. Angka itu menyala di layar ponselku. Saat suara langkah mulai turun ke tangga. Anak tangga kayu berderit satu persatu. Setiap derit membuat dadaku mengencang. Aku ingin berteriak memanggil teman-temanku, tapi suaraku terasa tertahan di tenggorokan. Lalu terdengar ketukan di pintu kamarku. Tok, tok, tok. Pelan, tapi tegas. Seperti orang yang tahu aku terjaga. "Ari," suaranya rendah, nyaris berbisik. "Buka." Itu suara yang kukenal. Mirip Bima. Intonasinya tepat. Cara menyebut namaku juga sama. Tapi ada jeda aneh di sepidak kata. Seperti suara itu sedang belajar meniru manusia. Aku menatap pintu.
Pegangan pintu tidak bergerak, tapi bayangannya tampak lebih gelap dari seharusnya. Aku teringat ucapan pemilik villa, "Jangan buka pintu siapapun." Saat itu, peringatan yang semula terdengar konyol berubah menjadi satu-satunya pegangan logikaku. "Ari, aku kedinginan." Suara itu terdengar lebih dekat ke bawah pintu. Aku sendirian. Bulu kuduku berdiri. Aku tahu Bima tidur di kamar seberang. Kalau dia benar-benar di luar pintuku, berarti sesuatu ada di kamarnya sekarang. Ketukan berubah menjadi garukan. Kuku menyentuh kayu, pintu. Pelan, panjang, seperti menikmati setiap goresan. Suara itu membuat perutku mual. Aku menutup mata, menahan napas. Lalu suara itu berkata pelan, tepat di celah bawah pintu. "Kalau kamu buka, kamu gak akan sendirian lagi." Aku tidak bergerak, tidak bernapas, tidak membuka pintu. Beberapa detik kemudian, suara itu menghilang. Langkah kaki menjauh, naik kembali ke tangga, lalu lenyap di lantai atas. Namun sebelum semuanya benar-benar sunyi, aku mendengar satu hal terakhir. Tawa kecil. Bukan tawa manusia. Dan sejak malam itu, aku tahu. Villa ini tahu namaku. Pagi datang tanpa kelegaan. Kabut masih menggantung di halaman villa, tebal dan pucat seperti asap dupa yang tidak pernah padam. Aku keluar kamar dengan kepala berat, mata perih karena hampir tidak tidur semalaman. Ketukan dan suara itu masih terngiang, seolah bukan mimpi, tapi peringatan yang tertunda. Bima dan Raka sudah duduk di ruang tengah. Wajah mereka sama pucatnya denganku. Tidak ada yang langsung bicara. Kami hanya saling menatap, seakan menunggu siapa yang lebih dulu mengakui bahwa sesuatu telah terjadi. "Aku dengar langkah kaki," kata Raka akhirnya. Suaranya serak. "Jam 2 lewat sedikit," sambung Bima cepat. "Ada yang manggil nama gue." Aku mengangguk pelan. Dadaku terasa makin sempit. "Dia manggil namaku juga," kataku dari depan pintu. Kami bertiga terdiam. Dito belum terlihat. Awalnya kami pikir dia masih tidur, tapi setelah dipanggil berkali-kali tanpa jawaban, perasaan tidak enak mulai merayap. Aku berjalan ke arah kamar mandi lantai bawah. Pintu kamar mandi tertutup, lampunya menyala. Aku mengetuk. Tidak ada jawaban. Saat pintu dibuka, bau anyir bercampur lembab langsung menghantam hidungku. Dito duduk di lantai, bersandar pada wastafel, menghadap cermin. Kepalanya miring ke kiri dengan sudut yang tidak mungkin. Matanya terbuka lebar, kering seperti belum berkedip sejak semalam. Raka berteriak. Bima muntah di halaman. Aku terpaku, mataku tertuju ke cermin di depan Dito. Refleksinya tidak sendirian. Di belakang bayangan kepalanya, terlihat bekas 2 telatak tangan hitam, seolah seseorang baru saja menekan kaca dari sisi lain. Aku mundur dengan gemetar. Kami sepakat pergi saat itu juga. Tapi saat aku naik ke lantai 2 untuk mengambil tasku, aku melewati koridor sempit dengan satu cermin panjang di ujungnya. Aku tidak berniat bercermin, tapi pantulan itu bergerak lebih dulu. Refleksiku berdiri di sana, menatapku, lalu tersenyum. Aku tidak. Bibir pantulan itu bergerak pelan, tanpa suara, tapi aku tahu apa yang ia katakan. Satu lagi. Lampu koridor berkedip, aku berlari turun, jantungku seperti hendak meledak. Kami menyeret barang-barang, membuka pintu depan, dan untuk pertama kalinya sejak kami datang, aku merasa villa itu marah. Dindingnya berderak pelan, tangga berdecit meski tak ada yang menginjak. Seolah bangunan itu bernafas, menyesuaikan diri dengan keputusan kami. Dan di belakangku, dari arah lantai atas, terdengar suara kaca diketuk perlahan. Tok, tok, seperti seseorang yang tidak mau ditinggalkan. Kami berlari ke pintu utama seperti orang kesurupan. Napas kami terengah, langkah kaki berantakan, akal sehat tertinggal entah di mana. Tanganku gemetar saat memutar gagang pintu depan.
tidak bergerak. Aku menariknya lebih keras. Tetap terkunci. Bercanda kan? Suara Bima pecah. Ia ikut menarik, mendorong, bahkan menendang pintu itu. Kayunya tidak rusak, tidak bergeser 1 senti pun. Padahal siang tadi pintu ini mudah dibuka, bahkan terlalu ringan. Kabut di luar semakin tebal, menempel di kaca jendela seperti wajah-wajah buram yang mengintip. Raka mencoba jendela samping. Terkunci. Semua jendela terkunci dari luar. Lalu, kami mendengarnya. Langkah kaki dari lantai atas. Tidak tergesa, tidak marah. Tenang, seolah tahu kami tak kemana-mana. 1 langkah, lalu 1 lagi. Tangga berderit panjang, berat, seperti menahan beban yang seharusnya tidak ada. Aku menoleh ke arah tangga dan melihat bayangan turun lebih dulu, memanjang di dinding sebelum sosoknya terlihat. "Masuk kamar!" teriakku. Kami berhamburan ke kamar terdekat dan mengunci pintu. Aku bersandar di pintu. Jantungku memukul rusuk seperti ingin keluar. Di luar, langkah kaki berhenti tepat di depan kamar. Pegangan pintu ditarik perlahan. Bukan dicoba, ditarik dengan keyakinan. Ini kamar terakhir. Suara itu berkata di balik pintu. Suaranya bukan lagi meniru siapapun. Kini jelas, datar, tua, dan kosong. Kalau pintu ini dibuka, villa ini penuh. Lampu kamar mati. Gelap menelan kami. Aku meraba-raba, mencoba menenangkan napas. Di tengah keheningan itu, aku merasakan napas hangat menyentuh leherku dari belakang. Padahal, aku berdiri membelakangi pintu. Padahal tidak ada siapapun di belakangku saat kami masuk. 2 tangan dingin melingkar di leherku. Kuat. Yakin. Aku tersedak. Pandanganku menghitam di pinggir. Dari dekat telingaku, sesuatu berbisik. "Diam, kamu akan terbiasa." Aku jatuh. Dalam setengah sadar, aku mendengar teriakan Bima yang terpotong tiba-tiba. Suara seperti tubuh diseret dan tawa rendah yang bergetar di dinding kamar. Lalu, sunyi. Villa itu akhirnya tenang, seperti rumah yang baru saja selesai makan. Dan sebelum kesadaranku benar-benar padam, 1 pikiran terakhir muncul di kepalaku. Kami tidak sedang dikurung. Kami sedang dikumpulkan. Aku terbangun dengan tubuh gemetar dan tenggorokan perih, seolah baru saja berteriak lama di bawah air. Mataku silau oleh cahaya pagi. Udara dingin menusuk paru-paru, tapi bukan udara kamar villa, ini udara luar. Aku tergeletak di tanah, tepat di depan halaman yang kemarin masih kutahu sebagai villa tempat kami menginap. Sekarang, tidak ada apa-apa. Tidak ada bangunan, tidak ada pintu, tidak ada tangga. Hanya tanah kosong, rumput liar setinggi lutut, dan sisa pondasi hangus yang menghitam, seperti bekas bangunan tua yang lama ditinggalkan. Aku bangkit dengan susah payah, lututku lemas, kepalaku berdenyut keras, dipenuhi potongan-potongan suara semalam, teriakan Bima, tarikan di leherku, dan tawa itu, tawa yang masih terasa menempel di dinding kepalaku. Orang-orang datang tak lama kemudian, warga, polisi, ambulans. Mereka bertanya macam-macam, tapi jawabanku terdengar asing bahkan di telingaku sendiri. Aku menyebut nama teman-temanku, menunjuk tempat kamar mereka seharusnya berada. Mereka saling berpandangan. Menurut catatan desa, tidak pernah ada villa aktif di lokasi itu. Bangunan tersebut terbakar 15 tahun lalu. Tidak ada korban tercatat, karena secara resmi, villa itu sudah kosong saat kebakaran terjadi. "Mas ditemukan sendirian," kata seorang polisi. "Pingsan di sini sejak subuh." Aku berteriak, mengatakan mereka berbohong, mengatakan aku tidur di kamar ujung, dekat tangga, mengatakan temanku mati di depan cermin. Tidak ada yang percaya. Saat aku dimasukkan ke ambulans, tanganku meremas sesuatu di saku jaket. Sebuah benda kecil dan berat. Saat kubuka, kunci kamar villa itu jatuh ke telapak tanganku. Berkarat, dingin, dan masih berbau lembab. Tak ada yang bisa menjelaskan dari mana asalnya. Aku dipulangkan sore itu juga. Tidak ada laporan orang hilang, tidak ada pencarian. Tidak ada nama Bima,
Raka, atau Dito dalam sistem manapun. Seolah mereka tidak pernah ada, atau lebih tepatnya, sudah menjadi bagian dari tempat itu. Sejak hari itu, hidupku tidak pernah benar-benar kembali normal. Aku tidak bisa tidur tanpa lampu, tidak tahan melihat cermin terlalu lama, dan setiap kali jam menunjukkan 02.17, udara di sekitarku selalu terasa berubah, lebih berat, lebih dingin. Kadang aku mendengar langkah kaki di lantai rumahku sendiri. Kadang ada ketukan pelan di pintu kamar. 3 kali. Tok, tok, tok. Aku tidak pernah membuka pintu itu. Tapi, jauh di dalam diriku, aku tahu sesuatu dengan pasti. Aku tidak lolos karena kuat. Aku lolos karena dipilih. Dan suatu hari nanti, ketika villa itu lapar lagi, ia akan menagih janji yang belum lunas. Aku menceritakan semua ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk mengingatkan. Tidak semua tempat bisa diperlakukan seperti tempat biasa. Tidak semua bangunan kosong berarti benar-benar kosong. Ada ruang-ruang yang menyimpan jejak, janji, dan luka. Dan manusia seringkali terlalu sombong untuk peduli. Kesalahan terbesarku bukan datang ke villa itu. Kesalahan terbesarku adalah meremehkan peringatan. Kita sering menertawakan hal yang tidak kita pahami, menganggap logika cukup untuk melindungi diri. Padahal ada saatnya kita harus menunduk, diam, dan menghormati batas yang tidak terlihat. Bukan karena takut, tetapi karena tidak semua hal diciptakan untuk ditantang. Jika kamu membaca kisah ini di malam hari, semoga kamu selalu dalam lindungannya. Semoga rumahmu aman. Semoga tidurmu tenang. Semoga langkahmu dijauhkan dari tempat dan niat yang membawa celaka. Allahumma hfazna min baini aidina wa min khalfina, wa ayaminina wa an shimalina, wa min fawqina, wa na'udzu bi'adzamatika an nughtala min tahtina. Ya Allah, lindungilah kami dari depan, belakang, kanan, kiri, atas, dan kami berlindung kepada kebesaran-Mu dari bahaya yang datang dari bawah kami. Semoga kita semua diberi kesehatan lahir dan batin, dijauhkan dari gangguan yang terlihat maupun tidak terlihat, dan selalu diberi kepekaan untuk mendengar peringatan, sekecil apapun bentuknya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, wa ala ali Sayyidina Muhammad. Akhir kata, jika suatu hari kamu berada di tempat asing, dan hatimu tiba-tiba merasa tidak nyaman tanpa alasan yang jelas, pulanglah. Karena tidak semua yang memanggilmu benar-benar ingin kau selamat.